Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian gak bakal percaya cuma karena satu typo kata aja ternyata bisa bikin jutaan komputer jadi rusak loh. Seriusan? Ini beneran kejadian nyata guys. Yuk kita bahas. Part 1. Latar belakang. Kalian pernah tahu nggak kalau ada insiden besar pada tahun 2006 lalu, Google menjadi sasaran untuk aksi kejahatan yang disebut dengan typo squatting. Nggak familiar ya sama namanya? Tapi kalian jangan berpikir kalau typo squatting itu orang yang salah nulis karena sambil nge-squat ya guys. Jadi buat yang belum tahu, typo squatting adalah sebuah trik yang dilakukan oleh orang-orang jahat di internet untuk menipu kita. Bayangin ya, kalian pengen mengunjungi situs seperti Google tetapi tanpa sengaja mengetik google.com. Nah, para penipu ini mendaftarkan nama domain yang mirip dengan nama-nama situs terkenal agar bisa menarik orang-orang yang salah ketik seperti kalian ini. Mereka bakal membuat situsnya mirip seperti situs aslinya, di mana saat kalian nanti salah ngetik bakal ada virus yang merusak komputer kita. Saat virus sudah masuk, mereka akan mendapatkan data pribadi dan menggunakannya untuk kepentingan mereka yang mana bisa jadi jual atau dipakai untuk nipu guys. Nah, itulah masalah yang dialami Google pada tahun 2006, di mana banyak orang yang salah ketik menjadi Google. Padahal seharusnya kan Google ya. Selain masalah Google, kasus ini juga sempat ramai di tahun 2016, yaitu peretasan situs pemilu Amerika Serikat karena sebagian besar pemilih salah ketik saat mengakses situs pemilunya. Alhasil, banyak data orang yang dimanfaatkan untuk alat manipulasi politik. Serem banget kan? Cuma perkara salah ketik satu huruf doang bisa berakibat fatal seperti itu? Part 2. Masalah dimulai. Manusia punya kecenderungan untuk menyepelekan hal kecil karena dampaknya terlihat ringan dan terkesan tidak membahayakan. Padahal di balik itu ada kejahatan kriminal yang sedang berjalan dan merencanakan strategi untuk menguras informasi penggunanya. Strateginya pun beraneka ragam, bisa dengan memanfaatkan kesalahan ketik seperti yang sudah kita bahas ataupun mengganti domain dengan opsi lain. Celakanya lagi nih, kadang kita nggak sadar kalau sudah terjebak karena tampilannya dibuat semirip mungkin. Kalian penasaran kan pasti gimana sih cara kerjanya malware satu ini? Dalam kasusnya Google, ada sebuah virus jahat bernama Spy Sheriff di mana membuat ada banyak iklan yang muncul yang kalau sampai keklik virus itu bakalan masuk ke komputer kita tanpa kita sadari. Setelah masuk, Spy Sheriff berpura-pura menjadi program antivirus yang baik tapi sebenarnya malah melakukan sebaliknya. Mulai dari mengganti latar belakang desktop dengan pesan palsu yang menakut-nakuti sampai memblokir akses internet kalian loh. Pinternya virus yang satu ini, mereka tuh memanfaatkan celah di sistem operasi Windows. Jadi saat kalian membuka file tertentu, virusnya bisa langsung aktif dan melakukan hal-hal jahat tanpa perlu izin dari kita guys. Makanya gak heran ya kalau dulu orang tua kita sering banget marahin kita supaya tidak mengklik iklan sembarangan. Bahkan gue inget banget tuh di satu komputer bisa banyak banget antivirus yang kepasang ya guys. Terus sekarang situsnya masih ada gak sih? Ya kalau sekarang dibuka sebenarnya udah gak bisa sama sekali ya. Cuma pada tahun 2018 lalu situs google.com kembali menjadi perhatian karena mengarahkan penggunanya ke halaman yang penuh dengan iklan mengganggu. Nah kalau sebelumnya situsnya disebut dengan malware, kalau di tahun 2018 ini adalah adware guys. Emang sih gak seberbahaya malware? Cuma tentu hal ini akan sangat mengganggu kita sebagai pengguna kan? Part 3. Masalah serupa. Masalah seperti ini pastinya akan selalu ada dan terus berulang untuk merugikan para korban lainnya. Bahkan udah ada banyak banget contoh yang pernah terjadi, sebut aja Bank of America pada beberapa tahun lalu. Dikutip dari artikelnya Cyber Security Ventures, penyerangnya membuat situs dengan beberapa kombinasi kesalahan hingga 205 nama situs berbeda. Twitter juga pernah loh terkena kasus serupa dengan menghilangkan huruf T yang berdempetan agar pandangan penggunanya tuh kabur. Ada juga kasus dalam negeri yang melibatkan bank seperti Bank BCA dengan tampilannya benar-benar sama persis. Gila nggak tuh kalau kalian ngejeli dan main isi datanya begitu aja, udah pasti sih uang di tabungan kalian bakal kesedot habis. Part 4. Penyelesaian akhir. Walaupun penyebaran informasi dulu tidak secepat sekarang, namun orang-orang udah tahu kalau Google tuh nggak bener ya guys. Bahkan reputasi itu telah tersebar ke berbagai komunitas sejak tahun 2005-an loh.
Sehingga mesin pencarian terbaik dunia ini memutuskan untuk membelinya dengan harapan supaya nggak banyak orang yang ketipu lagi ya guys. Cuma ternyata proses hukumnya tidak semudah itu karena hakim menilai kalau Google dan juga Google adalah entitas yang berbeda. Tapi tenang aja ya, penegak hukum juga memastikan telah membatasi pergerakannya sehingga pada akhirnya alamat tersebut dijual dan terus berganti kepemilikan. Sedangkan pada tahun 2020 lalu website ini menjelma menjadi situs politik yang membahas tentang pemilu Amerika Serikat. Iya, sebenarnya nih kalau kita telusuri lagi ke belakang, pemilu tahun 2016 mereka juga mengalami hal yang sama loh, dikutip dari artikelnya CNN, di mana kejahatan itu tidak hanya sebatas pencurian data aja, tapi juga memanipulasi informasi untuk menyebarkan berita bohong. Jika melihat dari artikelnya LSU, ada 30 juta berita yang disebar di Facebook untuk Trump dan 8 juta kali untuk pihaknya Clinton ya guys. Yap, ancaman ini pasti akan selalu ada bahkan hingga detik ini. Jadi yang paling bener tuh kalian cek dulu ya website yang mau dibuka, malah kalau perlu dites sekalian pakai situs-situs terpercaya seperti Whois. Terus lindungi diri juga dengan layanan keamanan tambahan, jadi seandainya kalian klik sesuatu secara nggak sengaja, ia masih bisa terjaga dengan baik. Lalu email mencurigakan juga jangan pernah diklik langsung ya, karena ini adalah cara paling umum untuk dipakai para penjahat. Dan pastiin untuk selalu membuka website dari tempat resmi agar pencurian datanya bisa diminimalisir. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.